Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yon Eka Putri, CDP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Solo. Hari ini saya tidak sendiri, bersama Ibu Tiara Anissa Putri yang merupakan guru dari SMK Negeri 1 Solo juga. Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Tiara? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sehat. Baik Ibu Tiara, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu Tiara ya. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini untuk mengetahui atau membicarakan persiapan-persiapan yang akan Bu Tiara persiapkan dalam rangka nanti pelaksanaan observasi kelas ya. Baik Ibu Tiara, hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024 saya akan bertanya sedikit persiapan Ibu untuk melaksanakan observasi kelas nantinya. Ibu Tiara mengajar di mata pelajaran apa Ibu Tiara? Dasar-dasar program keahlian elemen 1. Ya, dasar-dasar program keahlian manajemen perkantoran ya. Jadi elemen 1. Baik, untuk rencananya kita akan melaksanakan juga untuk mata pelajaran itu observasi kelasnya Bu Tiara. Iya Ibu. Di kelas berapa Ibu tuh Bu Tiara? Di kelas 10 MP1. 10 MP1. Kalau boleh tahu rencananya hari apa ya Bu Tiara? Hari Rabu depan Ibu. Hari Rabu depan, berarti Rabu sekitar tanggal 30 Oktober 2024 ini. Baik Ibu Tiara, sebelumnya mohon disampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di saat pembelajaran itu. Tujuan pembelajaran kita itu kita mengenai materi rantai pasok atau supply chain, di mana tujuan pembelajaran itu mendeskripsikan pengertian rantai pasok dan proses rantai pasok, kemudian mengungkapkan ciri-ciri rantai pasok, kemudian mengklasifikasikan pelaku utama dan pemain utama jaringan rantai pasok, dan yang terakhir yaitu menganalisis perbedaan dan persamaan manajemen logistik dengan manajemen rantai pasok. Ya, baik Bu Tiara, berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Yang pertama tadi untuk menjelaskan pengertian rantai pasok dan proses rantai pasok, kemudian mengidentifikasi ciri-cirinya, menjelaskan keuntungan rantai pasok, mengklasifikasi pelaku utama dan pemain utama jaringan rantai pasok, kemudian juga menjelaskan persamaan dan perbedaan manajemen logistik dengan rantai pasok ya Ibu ya. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang hendak Bu Tiara capai? Yang pertama itu area pengembangan itu model pembelajaran. Yang awalnya kita di materi sebelumnya kita mengadakan model pembelajaran yaitu discovery learning. Sekarang karena kita melihat bahwa murid itu kurang aktif, maka kita lebih mengadakan ke project, sehingga model pembelajaran yang saya angkat yaitu model pembelajaran PJBL atau project based learning. Baik, berarti untuk area pengembangan model pembelajaran PJBL ya. Kemudian ada area pengembangan yang lainnya Bu Tiara? Iya, media pembelajarannya. Karena ini terkait dengan materi rantai pasok, maka media pembelajarannya itu PowerPoint atau PPT dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya baik, berarti media pembelajaran yang akan dikembangkan mereka membuat PPT dengan Canva ya. Untuk Canva ini mereka sudah biasa membuat atau Bu Tiara akan melakukan pengembangan dari awal? Biasanya udah materi sebelumnya udah menggunakan Canva, jadi sekarang tuh kita lebih pengembangan terhadap Canva itu. Oh iya, pengembangan terhadap Canva-nya aja lagi ya. Kemudian masih ada mungkin yang area yang akan dikembangkan? Ya, yang terakhirnya itu diferensiasi, karena banyaknya murid tersebut kan itu sesuai kebutuhan. Ada murid itu yang lebih ke audio visual, kita menghadirkan video pembelajaran, kemudian visualnya dengan hadirnya PPT tadi. Baik, berarti area pengembangannya 3. Model pembelajarannya ditujukan ke PJBL, kemudian media pembelajarannya pembuatan PPT dengan Canva, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya yang memenuhi kebutuhan murid. Baik Bu Tiara,
Kemudian tentu dalam area pengembangan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi ada strategi-strategi yang harus Bu Tiara persiapkan. Silakan Bu Tiara sampaikan strategi apa yang Bu Tiara persiapkan. Karena kita menggunakan model pembelajarannya PJBL, Project Based Learning, maka metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu diskusi kelompok, di mana murid itu akan dibagi. Baik Bu Tiara, ada beberapa area pengembangan tadi yang hendak Ibu Tiara capai, kemudian tentu Bu Tiara mempersiapkan ada strategi-strategi yang harus dipersiapkan ya. Kalau boleh tahu itu strategi apa saja yang Bu Tiara persiapkan? Nah, terkait dengan strategi yang akan saya gunakan, yaitu karena kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, kita lebih menggunakan metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, di mana anak tersebut dibagi menjadi 5 atau 8 kelompok, di mana mereka itu kita akan melihat keaktifannya, sehingga produk akhir yang kita ciptakan itu berupa project atau sebuah karya, karena itu mereka kepada project. Metodenya tadi ada diskusi kelompok ya. Kemudian tanya jawab ya juga. Iya, tanya jawab. Kemudian penugasan akhirnya berupa project atau sebuah karya. Oh gitu. Berarti ada penugasan akhir mereka menghasilkan produk ya. Iya, produk. Kemudian ada strategi lain yang Bu Tiara pergunakan untuk mencapai area pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi? Ada jadi kita kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi, sehingga ketika anak itu senang dengan video, senang dengan misalkan ada visual, ada audio visual, maka jika anak itu bisa di audio visual, maka kita menerapkan video pembelajaran, karena itu juga berdasarkan pada materi yaitu mengenai rantai pasok. Baik, berarti ada penyediaan video pembelajaran atau mereka nanti ke saintifik ya, mengamati video pembelajaran yang disajikan. Kemudian 2 strategi saja Bu Tiara? Iya, 2 strategi. Baik, kalau demikian berarti Bu Tiara sepertinya sudah siap ya untuk melaksanakan observasi kelasnya, sudah mempersiapkan untuk minggu depan Rabu tanggal 30 Oktober insya Allah saya akan membersamai Bu Tiara di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan persiapan percakapan observasi kita ini Bu Tiara lebih siap, lebih pede, lebih semangat untuk melaksanakan observasi kelasnya. Terima kasih Bu Tiara, selamat sampai bertemu kita minggu depan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Udah istirahat? Udah sarapan? Udah. Berarti udah bisa kita mulai pelajaran kita? Udah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita lakukan berdoa. Sudah siap, Kak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabit qadri ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan sediakan buku peralatan tulisnya untuk kita memulai pelajaran kita pada. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan langsung dulu. Siapa teman-temannya nggak hadir?
Ranggi. Mana Ranggi? Alfa. Pania Alfa. Iqbal sudah pindah. Oh, sudah. Fania Alfa. Ya, Bu. Kemarin materi kita terakhir mengenai apa? Pertemuan sebelumnya. Manajemen masih ada yang ingat apa itu manajemen perkantoran? Coba raise hand dulu, siapa yang bisa? Oke. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan metode material untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen itu adalah suatu tata kelola. Dia yang akan mengatur unsur-unsur organisasi di dalamnya dengan menerapkan fungsi manajemen. Ingat kata Ibu kemarin ada POAX, tahu? Apa aja itu? Planning, kontroli, dan executing. Untuk kemajuan sebuah organisasi. Nah, materi kita pertemuan kali ini yaitu merupakan materi terakhir, yaitu mengenai rantai pasok. Ada kelihatan beberapa? Kelihatan? Nah, capaian pembelajaran kita mengenai materi terkait dengan rantai pasok ini adalah pada akhir fase E, murid mampu menjelaskan proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tujuan pembelajaran yaitu memahami rantai pasok atau supply chain, layanan pengelolaan berbasis K3 barang dan industri. Kemudian KKTP-nya yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita, yaitu pengertian rantai pasok, ciri-ciri rantai pasok, proses rantai pasok, keuntungan rantai pasok, pelaku utama dan pemain utama rantai pasok, dan terakhir yaitu perbedaan manajemen logistik dan rantai pasok. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rantai pasok ini, di sini ada pernah nggak pergi ke supermarket? Coba raise hand ke ibu, siapa yang pernah pergi ke supermarket? Dan hampir semuanya ya yang pergi ke supermarket. Apa aja nih Faris yang Sidik yang beli ke supermarket itu apa aja? Roti. Roti, yang lain apa lagi selain roti? Sabun, apa lagi? Es krim, oke, itu yang cinta es krim ya. Nah, coklat, oke, coklat. Nah, ketika kita ke supermarket, kita akan membeli suatu barang nih ceritanya. Apakah barang itu langsung sampai ke supermarket? Tidak. Tentunya ada tahapan-tahapannya untuk sampai ke supermarket. Misalnya, Sidik tadi kan beli roti. Nah, roti tersebut sebelum sampai ke supermarket, dia tentunya ada tahapan dulu. Misalnya dimulai dari ke pabriknya, bahan bakunya, produksi dari roti tersebut, distribusi sampai hingga ke supermarket sebagai retailernya, dan kita yang menikmati sebagai konsumen. Nah, dari yang Ibu paparkan tadi, apa kira-kira rantai pasok itu? Tahu apa itu rantai pasok? Apa?
Distributor, oke, dia berkaitan dengan distributor. Apa lagi? Proses apa lagi? Selain proses. Produksi apa lagi? Selain produksi. Produsen, oke, produksi itu adalah kegiatannya, dan produsen itu adalah orang yang memproduksinya. Apa lagi? Yang tahu apa lagi? Apa itu rantai pasok? Distribusi, apa lagi? Apa? Tahapan. Apa lagi? Ada yang tahu? Cukup? Nah, ini ada video mengenai rantai pasok itu. Apa sih rantai pasok itu? Nah, dari video yang dipaparkan tadi, apa? Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan video yang dipaparkan tadi? Apa itu rantai pasok? Yang tahu? Apakah tadi itu video mengenai apa? Sari roti. Bagaimana rantai pasok sari roti itu? Dimulai dari tempat pembuatannya, Ya, oke, tempat pembuatannya. Apa lagi? bahan-bahannya, Bahan-bahannya. Apa lagi? Udah nih, udah tahu bahan-bahannya. Apa lagi? langkah-langkahnya, Prosesnya. Apa lagi? Setelah nih udah bentuk nih, udah ada sari rotinya udah dibuat. Apa lagi yang di situ? Didistribusi. Terus apa lagi? Udah didistribusikan, udah sampai nih ke supermarket atau swalayan tadi. baru dikonsumsi. Nah, ini dari tempatnya, bahannya, prosesnya, distribusinya hingga ke sampai ke tangan konsumen. Apakah ini dinamakan rantai pasok? Ya. Jadi rantai pasok itu apa? Tahapan. Tahapan. Jadi rantai pasok itu adalah jaringan yang menghubungkan sebuah produk, dimulai dari kegiatan perencanaannya, pengelolaan bahan bakunya, produksinya, kemudian ada distribusinya hingga sampai ke kita sebagai konsumen. Nah, paham mengenai rantai pasok? Nah, ini pengertian rantai pasok. Jaringan yang menghubungkan berbagai identitas dimulai dari produksinya, distribusinya hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian ciri-ciri rantai pasok. Ada yang bisa membacakan ya, PT Ibu? Bisa, Gusti? Nah, coba bacakan. Ciri rantai pasok, kompleksitas, kreativitas, fleksibilitas, kolaborasi. Oh, nah, kalau dia ciri yang pertama itu ada kompleksitas. Sebenarnya dia kompleks, dia terinci, mulai dari tahapan distribusi, pengadaan barang bakunya, produksinya, distribusinya sampai ke tangan konsumen sebagai penikmat dari produk tersebut. Kemudian ada terintegritas, fleksibilitas, dan ada kolaborasi. Kalau kita mendengar kata kolaborasi, apa itu? Kolaborasi apa itu? Gabungan atau dia teamwork, dia bekerja sama. Misalnya kita produksi misalnya roti, nanti ternyata roti ini kan ada nih bahan dasarnya kan tepung. Nanti bagaimana, di mana perusahaan yang bagus tepungnya, berarti mereka bekerja sama. Paham? Nah, kemudian yaitu ada proses. Nah, ini yang terkait dari video tadi terkait dengan sari roti. Ini prosesnya. Ada perencanaan, pengadaan. Kalau perencanaan, ingat nggak fungsi manajemen ada apa, Kak?
kemana dia harus mencari bahan bakunya? Ini dinamakan perencanaan atau planning. Nah, kemudian ada pengadaan atau sorting. Apa? Sorting tahu? Pencarian bahan baku. Nah, kemudian ada produksi. Setelah dia cari bahan bakunya, kemudian mulai dia memproduksi. Misalnya seperti roti tadi, coklat dan segala macam. Kemudian setelah diproduksi, nggak langsung kan dikasih ke distribusi, disimpan dulu, baru didistribusikan, dilakukan pemasaran hingga ke pengembalian atau pemulihan. Paham? Ada pertanyaan terkait dengan proses? Tidak. Cukup? Nah, ini contohnya. Ada nampak? Nah, keuntungan dari rantai pasok. Nah, terkait dengan keuntungan dari rantai pasok ini, yang pertama dia biaya. Kenapa dia lebih menghemat biaya? Karena adanya perencanaan berapa anggaran yang mau dikeluarkan, berapa harga ini sudah ditentukan melalui perencanaan. Kemudian peningkatan kualitas. Setelah kita mencari bahan baku yang bagus, tentunya akan menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga ketika dia memiliki kualitas di produk itu, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pernah Ibu mengenai layanan bisnis? Nah, Kalau misalnya konsumen itu merasa dihargai, merasa enak produk kita, berarti dia merasa puas dengan produk kita. Nah, ini pelaku utama. Kalau pemasok itu apa? Ada yang tahu pemasok itu apa? Pemasok. Ada yang tahu? Itu yang di belakang tegak kepalanya. Ada yang tahu pemasok? Fadila tahu pemasok itu apa? Merli tahu Merli? Habibah tahu pemasok itu apa? Tahu? Penyedia? Kalau produsen, ada dia nyebut produsen. Produsen. Orang yang memproduksi. Kalau distributor? Orang yang mendistribusikan. Kalau pengecer? Orang yang menjual, misalnya ada nih ibaratnya sudah didistribusikan, nanti akan dikasih ke toko-toko terdekat, warung-warung terdekat, supermarket terdekat, misalnya Jaros segala macam, itu namakan pengecer. Konsumen sebagai apa? Yang menikmati produk. Paham ya ini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan mengenai perbedaan manajemen logistik dan rantai pasok. Kalau dia rantai pasok ini, dia lebih luas cakupannya, dimulai dari tadi apa? Perencanaan, apalagi pengadaan, kemudian tipe produksi, sampai ke konsumen. Nah, kalau dia logistik, dia lebih ke pengendalian aliran barang, kemana aja barang itu diproduksi, dikasih ke bagian mana, retai atau dikenal dengan retai. Kalau persamaannya itu manajemen logistik dan rantai pasok sama-sama mengelola barang. Paham? paham. Gusti paham Gusti? Apa yang paham? Apa itu manajemen rantai pasok? Kalau itu tuh kayak lebih rinci dari perencanaannya, pengadaannya, produksi sampai ke konsumen. Ya, kalau dia logistik Dia lebih ke ke aliran penyaluran. Jadi berarti paham ya materinya? Sekarang kalau paham, kita udah duduk berkelompok ceritanya. Nah, coba sekarang
sebuah PT. Ada bawa laptop di sini? Ada. Ada? Ada. Ada yang bawa laptop? Ada. Coba sekarang cari PT yang memproduksi sebuah produk, misalnya kayak tadi sayur roti atau misalnya cimori, yogurt atau segala macam. Coba buatkan sebuah rantai pasoknya bagaimana. Nanti kalau udah siap kita presentasikan. Coba buat di kertas double folio atau kertas A4. Paham dengan apa yang disampaikan? Paham. Nah, sekarang bekerja dulu. Ini langsung kalian ibu penilaian ya, keaktifan bagaimana, kontribusi bagaimana, kontribusi kelompoknya bagaimana. Coba cari contoh PT, kemudian dibuatkan seperti apa rantai pasok dari PT tersebut. Coba cari sebuah PT, ya PT. Carilah sebuah PT yang menghasilkan sebuah produk, misalnya kayak cimori, yogurt, atau misalnya seperti sayur roti tadi, coklat, ultramilk, segala macam. Coba cari bagaimana rantai pasoknya sampai dia ke tangan konsumen. Coba cari. Dia. Meli, tolong taruh kartunya. Dia. Nah, coba cari dulu. Carilah sebuah PT yang misalnya dia bisnis lah yang bergerak memasarkan sebuah produk. PT atau laptopnya Faiza. Cari, setelah cari misalnya sayur itu ada misalnya sayur itu ada ultramilk, ada coklat, banyak tuh di Google cari. Boleh buka sumber buku lainnya seperti internet, buku pribadinya juga boleh dibuka. HP boleh, silakan buka HP-nya. HP kan sebagai media pembelajaran boleh dibuka. Asal jangan buka yang lain, konten-konten yang lain. Baik ya, Bu. Boleh coba cari makanan dan minuman yang viral sekarang ada isu. Coba cari. Botak. Bikin botak. Sini, cari sini. Ibu kasih waktu sampai 15 menit ya, 10 menit. Coba cari PT atau segala PT yang masuk ke Depo. Ya, misalnya kalau cimori misalnya kan, jangan cimori. Kayak cimori Yakult misalnya. Namanya Yakult ini juga misalnya kan. Gimana caranya? Rantai pasok itu apa? Bahan bakunya, yang tadi tahapan tadi. Golda main eh. Ini tahapan tadi. Golongan. Golda main eh. Nah ini ya kita bermasuk pada proses rantai pasok ya. Bagaimana perencanaannya, pengelolaannya, produksinya, penyimpanan saham, semua ikut pengendalian. Banyak betul yang full. Cari, coba cari. Sudah tinggal di sini. Cari lagi ya.
Woi sini. Coba. Kami aku tadi lah. Ini berarti kontak. Indomie. Ini materi terakhir kita ya, ada rantai pasok. Besok kita tinggal proyeknya besok lagi kan. Besok habis itu kita ujian lagi, ujian UA. Nah, catatan Taliban mereka judul besoknya kita. Ini udah terakhir ya materinya. Udah apa? Kamu udah dapat intinya? Udah apa sih? Oh, tuh apa kan? Udah ada PPT-nya? Iya, buat nanti kan ada nih kayak nanti bahan bakunya apa aja. Tidak apa-apa. Udah ada kelompok yang siap? Kelompok apa udah siap Rama? Mari, cari. Nah, kelompok apa udah siap Rama? Bisa tahu sekarang? Bisa. Akan kelompok apa? Udah dulu deh kelompok lainnya. Nah, silakan simak penampilan dari kelompok Rahma, kelompok 4. Iya, ada nampak? Ada. Ada nampak? Ada. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman dan ibu guru yang sedang mengajar. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai pasok yang akan dijelaskan yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Oktavianti, dan teman saya Puspa Jayati, saya Mahfudria. Kami akan menerangkan tentang rantai pasok yang akan diterangkan oleh Rahmas. Kepada Rahma kita persilakan. Halo, kami sini semua dengan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu mengenai rantai pasok. Nah, rantai pasok kali ini saya ambil salah satu perusahaan makanan dan minuman, yaitu PT Cimory. Nah, Cimory ini yaitu perusahaan yang telah bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan dan minuman. Salah satu makanan yang telah familiar kita kenal sekarang ini ada istilah yang namanya yogurt Cimory, susu Cimory, ada yang sosis Kenzler, itu juga termasuk produk Cimory juga. Nah, rantai pasok PT Cimory ini kita mulai dari tahapan awal, yaitu dimulai dari penyedia atau pemasoknya. Yang pertama, penyedia sapi. Sapi ini akan menghasilkan susu segar untuk produk yogurt ataupun susu Cimory. Supplier susunya yaitu KUD Gertani, KUD Cipanas, dan KUD Sukabumi. Yang kedua, ada namanya penyedia gula. Supplier gulanya yaitu PT Kiva Citra. Yang ketiga, kemasan susu yogurtnya. Supplier kemasan susu yogurt Cimory ini yaitu dari PT Piramid Mulia P. Dan bahan pewarnanya susu Cimory ini di supplier dari PT Christian Hansen. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap memproduksinya. Setelah bahan bakunya ini tersedia, bahan baku ini akan diolah di pabrik untuk menjadi barang jadi seperti gambar ini. Menjadi barang yogurt Cimory, susu Cimory, sosis Kenzler. Nah, setelah diproduksi, tahap ketiganya yaitu di penyimpanan. Di penyimpanan ini ada namanya penyimpanan khusus atau yang pendingin khusus, namanya cold storage, untuk meningkatkan kualitasnya dan menjaga pertumbuhan bakteri supaya kualitas produknya itu tetap terjaga. Setelah disimpan dengan baik, produk ini akan didistribusikan menuju beberapa tempat dengan menggunakan alat transportasi. Setelah itu, produk yang didistribusikan ini ke berbagai tempat seperti supermarket, minimarket, e-commerce seperti Shopee, dan ada juga di grosir. Dan tahapan yang terakhir sampai kepada konsumen. Produk Cimory kemudian sampai ke konsumen melalui penjualan atau pemasaran di tahapan sebelumnya tadi. Baiklah, itulah pembacaan dari saya kembalikan kepada moderator Hanifah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi saran dan kritikan. Apakah dari teman-teman ada kritik dan saran dari kelompok kami? Tidak. Baik, tidak ada kritik dan saran dari teman-teman. Ini kritik dan saran. Kalau ada kritik dan saran, silakan. Keisha ada kritik dan saran? Baik, kepada Keisha kita persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan saran kepada kalian. Jadi, menurut saya dari hasil presentasi kalian itu sudah
lumayan bagus. Ke belakang jika kalian hanya mengenakan kertas seperti itu. Baik, hanya itu saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kesha telah memberi kritik dan saran kepada kelompok kami. Akan kedepannya kami akan memperbaikinya dan akan meningkatkan presentasi kami akan ke depannya. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang rantai pasok yang kami terangkan? Kepada Fadila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4. Saya dari kelompok 6. Kelompok 4 ingin bertanya. Kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 4. Apa saja bahan baku utama yang digunakan dalam produksi susu di Timori? Baik, terima kasih kepada Fadila telah bertanya kepada kelompok kami. Baik, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Baik, kepada Kesha kita persilakan untuk bertanya. Baik, Hanifah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa penyimpanan dingin terhadap produk susu sangat penting dalam proses rantai pasok? Terima kasih kepada Kesha telah bertanya kepada kelompok kami. Baik, apakah teman-teman masih ingin bertanya lagi? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, sudah tidak ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Mohon beri waktu kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, kami telah menemukan jawaban dari pertanyaan teman semua. Pertanyaan pertama dari Kesha yang akan dijawab oleh Puspa. Kepada Puspa, dari Fadila yang akan dijawab oleh Puspa. Kepada Puspa, kita jika ada baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah Fadila sudah paham dari jawaban dari kelompok kami? Baik, saya sudah paham dan mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Kesha yang akan dijawab oleh Rahma. Kepada Rahma, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha. mengapa penyimpanan ini dalam produk susu sangat penting dalam rantai pasok? Karena itu untuk menjaga kualitas susu tersebut dapat terjaga dan juga menjaga pertumbuhan bakteri yang membuat produk itu rusak. Itu dah jawaban dari kelompok kami. Apakah Kesha sudah paham dengan jawaban kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya paham dan puas atas jawaban dari kelompok kami. Sesi tanya jawab sudah berakhir.
Pesannya yang singkat tapi ketenangannya yang melekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman, guru-guru yang mengajar pada siang kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai rantai pasok Sidomuncul. Jadi saya sangat berharap perhatian teman-teman dan waktu teman-teman untuk mendengarkan materi kami kali ini. Yang akan membacakan materinya yaitu rekan saya, Anissa Sriwahyuni. Kepada Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwahyuni akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang rantai pasok Sidomuncul. Awalnya, tanaman yang 100% dari hasil pertanian lokal. Kemudian diproses dalam pembuatan simplicia. Kemudian menjadi proses ekstraksi. Terus menjadi material kemasan. Kemudian bahan baku impor. Terus diproduksi
lalu disimpan di gudang dan didistribusikan, kemudian diencer dan diberikan kepada pelanggan. Baiklah, itulah materi yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Sriwahyuni. Saya meminta kepada teman-teman dari beberapa kelompok untuk memberikan kami kritik dan saran atas penyampaian kami tadi. Kepada teman-teman dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya. Baiklah, kepada Keisha silakan. Baik, terima kasih kepada Mas telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kritik kepada kalian. Jadi kritikan kali ini yaitu tentang kalian sedang memakai hak panas. Jadi itu kurang jelas ke belakang jika dilihat. Dan terus jika kalian menjelaskannya seperti itu, saya tidak bisa mengerti dengan yang saya jelaskan karena yang menjelaskannya terbata-bata dan juga itu perinciannya penjelasannya kurang rinci menurut saya. Baik, hanya itu kritikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Keisha yang telah memberikan kritiknya dan sarannya juga. Kami akan berusaha ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dalam penyampaian materi kami kali ini. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Sudah tidak ada? Oke. Kritik dan saran. Rahma kelompok berapa, Rahma? Anissa kelompok berapa? Kelompok kedua ya? Faris, sama duduk Faris. Sidi duduk. Azza duduk Azza. Kembali ke tempat kamu, kelompok kamu. Salma. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 kan? Ya. Nah, kalau kelompok 1 itu mengenai PT Cimory. Apa? Cimory. Nah, dari yang dijelaskan oleh kelompok 1 mengenai PT Cimory ini bahwa penyedia atau pemasok, kalau pemasok itu apa? Penyedia bahan baku. Nah, misalnya penyedia sapi, supplier susu, kemudian ada kan gambarnya? Ada. Nah, ada gula. Yang memproduksi gula ini yaitu dia kerjasama dengan PT Kiva Citra. Kemudian kemasannya yaitu susu yogurt ini kemasan yang kita minum itu ada kemasannya. Nah, kemasan itu dari PT Piramid Mulia Pae. Ya, sama? Ya. Ya. Nah, kemudian ada bahan pewarna. Nah, kalau bahan pewarna dia pemasoknya atau dia kerjasama dengan PT Christian Hansen. Betul, Faris? Betul. Betul? Betul. Betul. Nah, kemudian setelah terkumpul semua bahan bakunya, kemudian dia mulai memproduksi. Setelah dia produksi menjadi sebuah Cimory. Setelah dia diproduksi, dia lakukan penyimpanan. Penyimpanannya kemana? Ke kulkas. Nah, kemudian setelah disimpan, kemudian didistribusi. Siapa mendistribusikannya?
apotik, jamu itu kan ada di apotik, kemudian di supermarket swalayan, ya kan sama? Ya, kemudian baru dikasih ke pelanggan. Siapa pelanggannya? Kita sebagai orang yang memproduksinya. Dah dari semua orang materi ibu ini ada yang paham? Paham. Haris? Tidak, Bu. Kenapa nggak paham? Karena dia tidak mendengarkan, Bu. Ya, ngobrol aja tadi sama Siti, sama Gusti juga. Apa yang mau ditanya? Paham dengan proses ini? Kurang? Kurang paham bagian terakhirnya, Bu. Oh, bagian pelanggannya? Yo. Ya. Nah, kalau pelanggan itu adalah orang yang mengkonsumsi atau orang yang mempergunakan produk kita. Misalnya kita Cimori, setelah diproduksi oleh PT, nanti kan didistribusikan atau dipasarkan di swalayan, di minimarket. Nanti yang membelinya kita. Ketika kita tahu ketika kita ke supermarket beli Cimori, itulah kita sebagai konsumen. Nggak paham? Paham. Nah, jadi apa yang dikatakan dengan rantai pasok? Penyedia barang atau serangkaian proses sampai semuanya sampai ke tangan konsumen. Apa tujuan dari rantai pasok? Setelah kita memproduksi, kita udah menggunakan produk tersebut, apa yang kita rasakan? Senang. Senang tuh apa? Puas kan kita? Puas. Ya, maka rantai pasok ini tujuan akhirnya itu memperoleh kepuasan oleh pelanggan. Dah kalau paham, coba kerjakan kuis ibu ini. Oke, Bu. Sekarang, Bu. Iya, sekarang. Wis. Nah, sekarang coba kerjakan kuis ini kalau anak-anak ibu paham. Ini kodenya ya. Apa jadi, Bu? Habibah bisa masuk ke kuisnya? Bisa, Bu. Aku nggak bisa masuk, Bu. Nah, kenapa nggak bisa masuk? Anda? Ringan deh, Bu. Coba pakai teman ya. Gitu, Bu. Kok? Tema? Sini bisa masuk. Haris? Sedang, Bu. Sedang, Bu. Aku suka ke dia. Ya. Kalau Kalau udah deh. Sudah tahu, sudah, Bu. Sudah sampai. Sempat. menunggu guru mulai, bentar. Langsung mulai. Sampai apa? Udah 18 orang. Coba. Jangan kamu. Udah 18. Kamu pendek mau panjang, Bu? Nama panjang ya, jangan buat nama tuh misalnya Salma Inun. Sini ganteng ya. Aku aja indah. Tidak mau. Sini coban. Nah, mulai lagi udah 21. Mana lo kasih? Tina bisa? Kita mulai lagi? Mulai. Mulai dah. Sekarang kerjakan kuisnya. Saya belum, Bu. Kayak langsung sih. Rizky juga Rizky. Resia, kerjakan Resia. Hanifah, duduk Hanifah. Dia nada.
Oke, Bu. Kalau pergantian jam ya nanti sama BK lagi ya. Iya. Siapa BK? Bu Sandra. Habis sama Bu Sandra ya. Ya. Siapkan dulu Sidik. Istirahat. Ikram tada. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yonika Putri, CGP Angkatan 11 dari SMK 1 Solo. Hari ini saya bersama dengan Ibu Desi Enggriani sebagai pengajar praktik. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu Tiara Anissa Putri sebagai rekan sejawat. Selamat siang Bu Tiara. Selamat siang Ibu. Baik, izin Bu Desi, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Tiara. Ya, silakan. Ibu Tiara, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu Tiara ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan observasi kelas kemarin? Pada pelaksanaan observasi tersebut perasaannya senang, tapi awal mulanya masih kelihatan grogi, apalagi melihat anak-anak, kemudian juga suasananya tegang, tapi alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, berarti ya kemarin itu kita udah lancar ya kegiatan kita. Bisa Ibu Tiara ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bu Tiara laksanakan, bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapannya dalam observasi kelas kemarin? Oke, tahapan pembelajaran yang pertama yaitu kita membuat model ajar, yang pada sebelumnya kita menggunakan model pembelajarannya Discovery Learning. Sekarang kita menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Kemudian terkait dengan metode juga dulunya kita menggunakan metode diskusi, tapi tampak terlihat bahwa siswa tersebut masih kelihatan kurang aktif karena masih berpatokan kepada gurunya. Kemudian pada modul sekarang ini atau pembelajaran sekarang ini kita lebih menekankan pada metode diskusi, tetapi menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kemudian juga kita lihat pada pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, di mana dia lebih yaitu mengamati video, karena materi ini berkaitan dengan rantai pasok, maka anak tersebut melihat bagaimana rantai pasok tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Oh ya, berarti area pengembangan Bu Tiara kemarin itu di model dan metode pembelajaran serta media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Menurut Ibu, area pengembangan tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan yang dirancanakan, sudah maksimal atau bagaimana? Kita akan menggunakan media pembelajaran itu aplikasi Canva, di mana anak itu dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi Canva. Pada materi sebelumnya kita udah menggunakan Canva, tapi anak tersebut masih berpatokan misalnya dengan proyeknya itu berupa PowerPoint atau PPT. Sekarang kita lebih mengenalkan kepada anak tersebut apa saja fitur-fitur yang ada di Canva tersebut. Misalnya kita akan menggunakan materinya rantai pasok, maka anak tersebut kita suruh membuat sebuah poster mengenai rantai pasok dan menggunakan fitur-fitur Canva tersebut. Baik, berarti di area media pengembangan medianya ya lebih kecenderung ke Canva. Menurut Ibu ada enggak kendala yang Ibu hadapi dalam pengembangan area tersebut? Nah iya, karena kita menerapkan metode diskusi, tapi banyak anak tersebut masih belum kurang aktif. Karena ini disebabkan pembagian kelompok yang kemarin itu masih kapasitas yang besar. Anak yang terdiri dari 36 orang tersebut masih kita bagi di kelompok tersebut memiliki anggota 7-8, sehingga itu masih belum mengkoordinir kelas tersebut. Sehingga masih anak tersebut masih bertumpu pada satu temannya. Jadi yang teman yang membuat, yang lain masih sibuk dengan aktivitas lainnya. Berarti itu yang kendala-kendala yang Ibu Tiara temukan ya, karena besarnya jumlah anggota kelompok dalam diskusi kelompoknya. Kemudian baik, apa rencana Ibu Tiara untuk pengembangan selanjutnya? Rencana selanjutnya yaitu kita masih menggunakan metode diskusi, tapi kita membuat anak tersebut dengan kelompok yang kapasitasnya masih kecil. Misalnya kita mengelompokkan anak itu dengan anggota 3 atau 4, sehingga kita dapat melihat keaktifan anak tersebut. Baik, berarti area pengembangan yang direncanakan berikutnya itu pengurangan jumlah anggota kelompok.
Baik Bu, kalau demikian kapan kira-kira waktu yang akan Bu Tiara pergunakan untuk pengembangan yang baru ini? Karena ini materi rantai pasok itu merupakan modul ajaran terakhir di semester ini, maka mungkin pengembangan selanjutnya itu akan dilaksanakan pada semester berikutnya, sekitar 7 Januari 2020. Oh iya, berarti karena sudah di menjelang akhir semester ya ini ya, berarti untuk semester depannya. Baik Bu Tiara, kita sudah bersama Ibu dari awal kita pra, kemudian observasi, dan hari ini pasca observasi. Terima kasih Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk pengembangan berikutnya terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bu Tiara. Baik Bu Desi, itu percakapan pasca observasi saya dengan Bu Tiara, rekan sejawat yang sudah saya observasi. Mohon masukan dari Ibu. Baik Bu Yun, aplaus dulu untuk ibu keduanya. Coachingnya sangat mantap sekali. Ibu Tiaranya juga mengeluarkan semua yang ada dalam dirinya, unek-uneknya udah keluar. Sekarang merasa lega ya. Dan kemudian refleksi tindak lanjutnya sudah ada untuk perbaikan ke depannya. Nah, Bendo pun, Bu Yun pun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, sudah mempunyai, sudah hadir penuh dalam coaching, sehingga percakapannya lancar sekali. Alhamdulillah. Baik, bagus. Baik Ibu, berarti untuk percakapan pasca observasi kita hari ini selesai. Terima kasih atas kebersamaan Ibu Desi juga dengan Ibu Tiara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.